Anda masih bersama redaksi CNN Indonesia. Rapat paripurna pengambilan keputusan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang dijadwalkan digelar pada Kamis pagi batal digelar karena anggota DPR tidak memenuhi quorum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat paripurna dapat kembali digelar jika telah melalui mekanisme rapat pimpinan dan badan musyawarah yang tidak disebutkan waktunya. Dinamika terjadi dalam agenda rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU Pilkada yang telah disetujui di tingkat pertama oleh Badan Legislatif pada Rabu 21 Agustus 2024. Sempat diskor selama 30 menit sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Anggota DPR yang hadir tidak juga memenuhi quorum sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan. Padahal perwakilan pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas terpantau sudah hadir sebelum rapat dimulai. Disebutkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga memimpin jalannya rapat paripurna. Hanya ada 86 anggota DPR yang hadir secara fisik sehingga tidak memenuhi quorum 50% plus 1 kehadiran anggota untuk menggelar sebuah rapat paripurna. Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Demikian. Dan BAMUSnya akan dijadwalkan kapan, Bang? Ya belum tahu. Nanti itu kan belum selesai. Sebelum tanggal 29 pendaftaran atau gimana, Bang? Ya kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku. Apakah nanti mau diadakan Rapim dan Bamus? Karena itu ada aturannya. Saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Aksi demonstrasi menentang revisi UU Pilkada tidak hanya digelar di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan produser lapangan Raff Kaffi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Raff, bagaimana kondisi terkini terkait dengan aksi demonstrasi di sana? Ya, Benny dari kota Makassar tadi beberapa saat yang lalu elemen mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Bosowa sudah di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan mereka mencari celah untuk bisa masuk ke dalam gedung Dewan dengan cara menarik perhatian baik dengan cara membakar pagar gedung dengan ban bekas, kemudian juga mendobrak dan juga mungkin terlihat bahwa mereka tadi memukul pagar gedung Dewan dengan berbagai alat seperti misalnya dari bambu. Dan seperti yang saya informasikan bahwa selain dari pihak Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Bosowa, tadi juga sudah bergabung Universitas Negeri Makassar dan baru saja tiba di Tol Reformasi ini bergabung Universitas Hasanuddin Makassar yang mereka akan melakukan aksi unjuk rasa juga menentang revisi Undang-Undang Pilkada, namun sempat berhenti karena harus mendengarkan ataupun juga digelarnya sholat asar di kota Makassar. Tapi dari mereka, Benny, teriakan-teriakan revolusi, kemudian teriakan-teriakan anti ataupun juga menentang revisi Undang-Undang Pilkada tetap mereka gaungkan sembari mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka terkait dengan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada sebaiknya bukan hanya ditunda hanya karena berhenti tidak sesuai ataupun juga tidak cukup quorumnya di gedung DPR RI, tetapi juga minta dibatalkan. Kalau dapat Anda saksikan Benny di belakang saya ini bahwa orasi-orasi dari teman-teman kampus Universitas Hasanuddin Makassar dan juga bergabung dengan Universitas Negeri Makassar. Ini mereka juga sudah menyampaikan berbagai macam aspirasinya begitu terkait dengan mengapa begitu mendadaknya ada revisi Undang-Undang Pilkada yang seharusnya sudah selesai ataupun juga sudah selesai tapi tidak dalam waktu yang singkat begitu. Ini karena ada kepentingan tertentu yang mereka lihat bahwa cepatnya pihak DPR RI memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada ini akhirnya menjadi polemik bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi ini juga sebelumnya meminta bahwa dari aturannya dari 20% partai politik pemilik kursi di DPRD ini akhirnya dirubah menjadi hanya 6
sampai dengan 10% dari total suara sah. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini akhirnya bisa membuat kontestasi pilkada di Indonesia ini berjalan semakin demokratis. Namun ketika keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini akhirnya dibalas oleh Badan Legislasi DPR RI untuk mengegolkan revisi Undang-Undang Pilkada untuk tetap memberikan atau mengakomodir sebagian dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berlaku untuk partai-partai yang tidak duduk di gedung DPR. Sementara untuk yang duduk di gedung DPR RI ini masih tetap menggunakan acuan threshold 20%. Nah, inilah yang membuat tuntutan mereka sebenarnya ada apa dengan negara Republik Indonesia ini sehingga mereka akhirnya turun ke jalan bahwa merasa bahwa DPR ini akhirnya menganulir gitu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena azan asar ini sudah selesai, aksi masih dilanjutkan dari teman-teman kampus Universitas Hasanuddin, dan juga di seberang sana ada kawan-kawan dari Universitas Negeri Makassar. Ini saya informasikan terus-menerus karena tidak hanya dua kampus ini, elemen mahasiswa lain yang tadi baru saja sampai, ada Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Bosowa, dan tadi pukul 10 juga ada elemen masyarakat lain yang berasal dari gerakan aksi mahasiswa. Tuntutannya pun juga sama, mereka meminta revisi Undang-Undang Pilkada ini untuk dibatalkan atau ditiadakan, meskipun tadi baru kita dengarkan bahwa DPR RI akhirnya tidak lagi atau menunda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini karena tidak sesuai dengan quorum. Berbagai tanduk dibentangkan, yaitu menolak politik dinasti yang keputusan Mahkamah Konstitusi dan demokrasi dikebiri. Berbagai ucapan dibentangkan mirisnya negara ini atau bagaimana mereka melihat bahwa negara ini seolah-olah sudah tidak demokratis lagi. Seperti Anda lihat ini Benny dan juga pemirsa bahwa mereka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Benny. Baik, Raff, kalau tadi di Jakarta sempat ada perwakilan dari anggota DPR yang menemui massa di depan gedung DPR, lalu bagaimana dengan di Makassar? Apakah ada perwakilan dari anggota DPRD yang menemui massa hari ini, atau ada perwakilan mahasiswa yang diajak berdiskusi begitu, Raff? Jadi sejauh ini kami belum mendapatkan perwakilan dari pihak mahasiswa. Tadi sepertinya juga sudah terlihat meluapkan emosi dan juga amarahnya, sehingga gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih dijaga ketat di bagian dalam oleh pihak keamanan. Dan kalau kita lihat ini, mereka sudah hendak merangsek bergabung bersama dengan teman-teman dari UMI dan juga Universitas Bosowa menuju ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun sebelumnya belum ada pihak dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima mereka, menerima perwakilan dari Makassar. Baik, lalu Raff, rencananya sampai kapan mahasiswa maupun elemen masyarakat yang sedang berdemonstrasi di Makassar ini akan terus melakukan aksinya, Raff? Tadi kami menanyakan kepada beberapa yang ada di bahwa aksi ini akan mereka terus lakukan sampai dari ini ditiadakan begitu ya, bukan hanya ditunda, dan mereka masih menunggu perkembangannya karena mereka juga masih melihat bahwa aksi-aksi ini dianggap sebuah aksi yang bisa mempengaruhi keputusan pemerintah pusat terkait
terkait dengan revisi undang-undang pilkada ini. Mereka akan tetap terus di sini sampai dengan batas waktu yang kami sendiri pun juga belum bisa menentukan kapan mereka melakukan aksi ini. Benny. Baik, Raff, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus memantau bagaimana aksi demonstrasi di Makassar. Selama bertugas kembali dan selalu berhati-hati dalam bertugas.